kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melakukan kebiasaan yang baik, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Boleh yang mau memimpin menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus ya, berhubung kita pada hari ini bulan ini adalah bulan Agustus, jadi kita menyanyikan lagu nasional 17 Agustus. Semuanya boleh berdiri. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita persilakan dulu kepada wakil kepala sekolah kita, yaitu Bapak Taufik Asmadiantara, untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata sambutan sebelum memulai acara diseminasi ini. Pada Bapak Taufik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan diseminasi dari Ibu Romala Lilis selaku calon guru kita. Ini merupakan hal positif di sekolah kita. Kemudian untuk menambahkan ilmu pengetahuan bagi kita selaku pendidik, kemudian menambahkan pengalaman bagi kita bagaimana cara mendidik anak-anak yang baik agar menunjukkan budaya positif di sekolah, kemudian menambah pengetahuan kita juga bagaimana seharusnya mendidik anak sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja dari saya selaku perwakilan Dewan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik, mewakili kepala sekolah, untuk melakukan sambutannya. Baiklah, kita langsung saja kegiatan inti kita, yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Romala Dewi, SPD MSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh saya, Romala Dewi, SPD MSI, CGP angkatan 11. Jadi bukan saya ingin menggurui Bapak Ibu ataupun juga bersifat sok tahu, tetapi kami mempunyai tugas dan amanah sebagai penggerak untuk berbagi hal-hal positif dan
salah satunya adalah budaya positif. Pertanyaan pemantik kita yaitu antara setuju dan tidak. Kalimat yang pertama, jadi sebelum kita mulai ini, budaya positif itu yang bagaimana, apakah kita sudah melakukannya atau tidak di kelas kita masing-masing pada saat kita pembelajaran. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Ya. Siapa yang tidak setuju? Bu Arwila, rekan Bu iya. Yang setuju? Siapa yang setuju? Berarti yang tidak mengangkat tadi kan? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Setuju semua? Oh, satu yang tidak setuju? Oh, setuju Bu ya. Oke, setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang setuju angkat tangan? Oke. Baik, kita sama-sama lihat budaya positif di sekolah kita. Tadi adalah kalimat-kalimat pemantik kita dan kita akan tahu jawabannya setelah nanti kita sama-sama mengkaji hal-hal ini. Dan ini yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Salah satunya adalah kita melaksanakan program STAKU. Ini adalah salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Dengan memberikan motivasi kepada anak-anak dengan kalimat yang positif, dengan ucapan-ucapan yang bersemangat, membuat otak mereka itu makin hari makin menambah rasa kepercayaan diri mereka. Ini adalah salah satu wujud dari budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah kita melaksanakan sholat duha, kemudian juga kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu juga merupakan salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita, ya. Dan ini juga kebiasaan kita 5S, salam, senyum, sapa. Dan ini merupakan sudah rutinitas kita lakukan setiap pagi, setiap hari bagi guru-guru piket menyambut anak-anak di depan halaman sekolah kita. Dan yang ini yang selalu kita rutinitas lakukan selama 2 tahun ini, yang makin hari makin kelihatan manfaat dari Kombel kita. Dan hari ini juga merupakan salah satu bentuk dari komunitas belajar kita, yaitu kita saling berbagi sharing. Maka saya berdiri di sini, sekali lagi kata saya adalah berbagi. Bagaimana kita menyikapi dan memaknai tentang budaya positif yang ada dan bisa kita teruskan untuk jauh lebih baik lagi. Konsep dari budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi bagaimana mindset kita menciptakan anak-anak di dalam pembelajaran itu menimbulkan sikap-sikap yang positif dan berlangsung secara konsisten, secara terus-menerus. Seperti yang kita lakukan di depan pintu pagar tadi, kita mengucapkan salam, sapa kepada anak-anak, dan anak-anak juga begitu menyampaikan salamnya, kemudian juga menyapa gurunya dengan senyum. Itu adalah sifat yang konsisten kita lakukan setiap hari. Salah satunya itu berarti sudah melakukan budaya positif. Nah, paradigma belajar ini disiplin positif. Jadi kita melakukan tadi, mestakun tadi, mengucapkan berkali-kali setiap hari pada saat awal jam pelajaran, itu juga merupakan bentuk dari disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai apa yang ingin kita tanamkan di situ? Semangat bersamaan, kemudian sopan santunnya, kemudian juga menghargai orang lain, menegur orang tua, itu berarti dia menghormati orang tua, ya. Nah, kemudian konsep inti budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin beberapa ini baru kita temui hal yang baru. Makanya Ibu akan berbagi sharing hari ini tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga keyakinan kelas, dan apa itu segitiga restitusi. Selanjutnya, sebelum kita mulai, Ibu minta semua Bapak Ibu guru, rekan guru untuk berdiri, kita lakukan ice breaking dulu. Kita sama-sama pegangan kita tentang diseminasi budaya positif. Toleh ke kanan kita bilang budaya, ke kiri tengah budaya positif, ya. Sama-sama kita lakukan, ke kanan budaya positif. Oke, kita ulangi sebanyak 3 kali biar kita lebih semangat untuk diseminasi budaya positif ini. Budaya positif. Budaya positif. Budaya positif. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita sudah agak kendur, boleh duduk masing-masing. Lampu tidak kembali. Ya. Menentukan urat-urat leher kita yang mungkin tegang, ya. Sehari-hari kita mengajar banyak menoleh ke papan tulis, jadi kita perlu dengan ice breaking. Boleh juga nanti Bapak Ibu terapkan ice breaking yang berbeda-beda dengan anak-anak, ya. Selanjutnya tentang perubahan paradigma belajar tadi, mencakup tentang pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang gerak untuk leluasa bagi pendidik untuk merumuskan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi di sini untuk perubahan paradigma belajar ini pada kurikulum Merdeka Belajar, kita disuruh untuk menggali potensi siswa sebisa mungkin sesuai dengan apa kesukaan mereka. Contoh misalnya kita ambil dengan pelajaran UN. Pelajaran UN adalah UN olahraga. Nah, anak-anak di situ lebih suka apa dengan UN? Permainan ada bola besar, Bola. ada bola kecilnya itu bola lastik, sama bola kaki. Nah, bagaimana Bu En menyikapi anak-anak tentang karakteristik apa yang mereka sukai? Pertama kami melakukan pemanasan. Nah, Jadi baru kami bagi antara ada yang menyukai bola besar atau bola kecil. terus kemudian baru pembelajarannya. Belajarnya ke bagaimana caranya masuk bawah, masuk atas, bagaimana permainan, posisi. Oke, terima kasih pendapatnya Bu En, sharingnya tentang pembelajaran olahraga. Bagaimana ada lagi yang mau sharing tentang pelajaran misalnya bahasa Inggris? Siapa yang belajar bahasa Inggris? Ibu Rina atau Bu Esi bisa berbagi sharing bagaimana menyikapi tentang karakteristik anak-anak di kelas. Bu Rina bisa berbagi sharingnya? Nanti kita kan sama-sama dengar pendapatnya Bu Rina dan Bu En, nanti kita kolaborasikan sama-sama. Para siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris itu Ya bagaimana yang biasa Ibu lakukan di kelas, kan kita akan sama-sama membahas tentang perubahan paradigma belajar. Tidak apa yang biasa Ibu lakukan, nanti kan kita berbagi sharing. Bagaimana sih merubah paradigma kita, memahami karakter peserta didiknya. dulu ketika pertama kita langsung memberikan materi-materi seperti eksistensis, ya. Ternyata itu tidak berimbas kepada tulis speaking-nya. Jadi mulai sekarang sudah diterapkan dari dasar tulis speaking-nya dulu, supaya nanti baru bisa sintesisnya. Oke, terima kasih sharingnya.
bagaimana untuk pelajaran yang lain? Misalnya tentang kejuruan. Yang mengajar kejuruan Ibu Rina ya. Nah, coba Bu Rina berbagi sharingnya, kiat-kiatnya untuk memahami karakteristik siswa di dalam kelas. Untuk pelajaran kuliner ini kami berbagi kelompok. Ini ada yang menyiapkan bahan, menyiapkan peralatan, kemudian menimbang dan buat proses pembuatan kuliner. Oh, Setelah itu gitu. langsung di plating untuk pengemasan juga. Oh, oke, siap. Jadi sudah banyak kawan-kawan kita tadi berbagi sharing, rekan-rekan kita tadi, Bu EN itu bagaimana dia menyikapi anak-anak yang suka dengan permainan. Kemudian Ibu Rina tadi, Rina Wati, itu menyikapinya dengan efektivitas dari pembelajaran tadi, bagaimana untuk lebih efektif, gitu kan? Kemudian untuk Ibu Rina Aryani bagian produktif, bagaimana anak-anak tadi untuk lebih terampil mempacking daripada kerja praktek produktif mereka. Nah, inilah perubahan paradigma yang ingin kita lakukan tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi kita menyelami sama-sama pada saat awal proses pembelajaran itu bisa kita memakai instrumen seperti awal diagnostik untuk kebutuhan anak-anak. Jadi mereka itu lebih senang kemana? Apakah mereka itu lebih senang kepada gerak? Apakah mereka itu lebih senang kepada verbalnya? Ataukah dia lebih senang kepada misalnya keterampilan tangan dalam hal produktif tadi? Kalau kita sudah memahami kebutuhan mereka, ataukah anak ini lebih suka kalau pelajaran itu bisa dikombinasikan dengan ada kegiatan yang dia hasil memasak, kemudian memakan bersama hasil dari kegiatan mereka. Boleh tidak seperti itu? Boleh kita terapkan. Kenapa? Karena kebutuhan peserta didik. Jadi membuat mereka nyaman di dalam kelas. Kalau kita sudah membuat nyaman mereka, maka otomatis pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Dan tidak sadar, anak-anak atau murid kita itu akan mulai merindukan kita di sekolah. Aku nanti akan suka deh belajar dengan Ibu EN sepertinya. Karena apa? Nanti aku akan main bola voli, nanti aku akan main bola kasti. Aku boleh memilih permainan bola futsal misalnya. Jadi cita-cita mereka itu terkenalkan. Kemudian misalnya pelajaran dari Bu Rina Aryani. Kata Bu Rina, hari ini aku boleh masak apa saja yang aku suka. Di sekolah ini kan jurusan kuliner nih. Aku mau bawa kangkung. Hari ini aku mau bawa buat cak kangkung. Aku sudah bawa nasi putih nih. Jadi nanti setelah hasil masak, aku boleh kata Ibu Rina. Nah itu yang menjadi cita-cita anak-anak. Oh, kenangan-kenangan indah yang tergores di kita. Nanti kita akan kombinasikan atau kita korelasikan dengan kalimat-kalimat pemantik kita tadi. Nah ini pembelajaran diferensiasi. Pembelajarannya bagaimana? Pembelajaran yang disusun berdasarkan minat murid, profil belajar murid dan dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar. Jadi kita harus memahami dulu kebutuhan siswa tersebut. Bagaimana kita menyiapkan agar ini menjadi pembelajaran yang menarik. Bisa tidak kita? Bisa jawabnya. Bagaimana? Dengan saling sharing sesama guru, saling sharing dengan media online, saling sharing dengan sekolah-sekolah lain, kemudian merefleksi diri kita. Oh, hari ini aku sudah mengajar, sudah benar atau belum? Kayaknya 70% siswanya ribut, tidak berarti. Oh, berarti aku belum nih menggunakan kesiapan belajar. Kemudian apa sih ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, memiliki pendekatan yang berbeda. Yang bagaimana pendekatannya? Jadi yang biasa kita lakukan dengan CBSA, catat buku sampai habis, itu kayaknya tidak yes banget. Kita harus mulai dengan pendekatan yang berbeda. Bagaimana membuat instrumen diagnostik bagi siswa. Kemudian memiliki proses yang berbeda. Tadi ada anak yang suka ini,
dalam bola. Boleh nggak kita bagi dia 2 kelompok? Boleh, karena kita sudah nanti akan ada namanya keyakinan dan kesepakatan kelas. Kemudian menghasilkan produk yang berbeda. Tadi seperti yang pelajaran produktif tadi, ada yang menghasilkan cakampung, ada yang membuat misalnya dia acar, ada yang membuat tempe orek. Itu hasilnya berbeda, tapi prosesnya juga beda. Tapi iya, dalam suatu proses tempat yang sama. Semua anak terampil semua. Nah, ini pembelajaran diferensiasi. Nah, contoh pembelajaran berdiferensiasi, murid dibagi beberapa kelompok sesuai dengan minat, kebutuhan, dan belajar. Bagaimana dengan belajar bahasa Inggris? Kita ganti dia. Kamu bagian mana? Apakah mau menerjemahkan? Misalnya kita kasih tugas kelompok, apakah ini mau buat percakapan di depan kelas, ataukah yang satunya listening, mendengarkan? Boleh. Jadi satu tema itu kita buat mereka 3 proyek. Yang pertama satu tadi dia listening, mendengarkan, ada yang menerjemahkan, kemudian ada yang mendengarkan. Nah, contoh pembelajaran yang tidak berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang diberikan secara bersama-sama dan tidak membedakan pembelajaran sesuai minat. Pokoknya aku harus seperti ini, anak-anak harus seperti ini. Nah, itu pembelajaran yang tidak berdiferensiasi, yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Ini Pak Ki Hajar Dewantara, ya. Ada kodrat zaman. Jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kodrat zaman dia bersentuhan dengan irama dan isi dari kehidupan. Apa yang saat ini terjadi, itu yang harus kita kolaborasi dari siswa, ya. Kemudian kodrat alam bersentuhan dengan sifat bentuk di mana anak berada. Jadi anak-anak kita yang ada di desa itu tentunya akan beda cara pembelajarannya dengan anak-anak yang di kota. Mungkin kalau anak-anak yang di kota sudah mahir sekali, mereka main laptop, main komputer. Anak kita hanya beberapa saja yang jurusan TKJ. Tapi bagaimana menyikapinya? Maka tugas kita sebagai guru menuntun mereka supaya mereka sesuai kodrat alam saat ini. Dan ada trikon dari Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian juga pembentukan metodologi, di mana bisa disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan alat pencapaian keselamatan dan pelarian setinggi-tingginya buat anak murid kita. Nah, disiplin positif ini adalah ketika misalnya kita bayangkan mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita dan terlintas di benak kita adalah hal-hal yang menurut kita itu tata tertib, teratur, atau kepatuhan pada peraturan. Nah, sementara disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Jadi disiplin positif membuat anak merasa nyaman. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan kata hukuman, padahal itu tidak diinginkan kepada disiplin positif. Selanjutnya, ini ada sebuah video. Mari kita tonton bersama-sama tentang disiplin positif. Makanya anak-anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang
Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif di antaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajarlah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tercerahkan dengan kita menonton video bersama tadi tentang disiplin positif? Nah, sekarang ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa kita lihat di sini, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi tanpa hal yang menyakitkan. Dan ini konsep dirinya bersifat buruk, kemudian konsep diri kalau konsekuensi ini merupakan kesepakatan kita akan pelanggaran yang kita lakukan, tetapi mempunyai konsep diri yang baik. Anak-anak ini pada saat hukuman dia akan selalu menyembunyikan kesalahan, dan pada saat kita membuat konsekuensi jika melanggar disiplin positif tadi,
kita lihat tadi dari tontonan video kita tadi, menyebabkan adanya rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi pada saat kita menerapkan sebuah konsekuensi dari pelanggaran disiplin positif mereka, maka kehilangan hak atau merasa tidak nyaman mereka, dan untuk sementara diasingkan. Tapi mereka tetap bersifatnya positif. Nah, tindakan dulu setelah kita melihat budaya positif tadi, disiplin positif tadi, ada tindakan yang biasanya kita lakukan. Menurut Bapak Ibu, jika kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini sebuah konsekuensi ataukah sebuah hukuman? Yang hukuman? Ibu Tia, Ibu Rina, Ibu Yunarni. Yang lain berarti sebuah konsekuensi. Oke, nanti kita sama-sama lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Siapa yang hukuman? Wah, semuanya sepakat mengatakan itu adalah hukuman. Bagaimana dengan rekan guru Pak Kiri? Hukuman juga. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sepakat. Sepertinya semua hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Siapa yang hukuman? Ibu Rina. Tidak konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Siapa yang hukuman? Tidak ada. Konsekuensi semua. Murid disuruh atau tidak untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang konsekuensi, tidak apa-apa, kita kan beda-beda pendapat juga tidak jadi masalah. Tapi di situ nanti akan muncul pemahaman kita apakah itu sebuah konsekuensi kesepakatan kelas kita akan pelanggaran sebuah kedisiplinan kita ataukah itu hukuman? Konsekuensi? Konsekuensi. Oke, Bu Agustina, konsekuensi juga. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita lihat sama-sama jawabannya. Ya, ini tadi adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Meminta siswa push up 15 kali itu juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja merupakan konsekuensi. Dan ini tadi yang masih kita ini tadi adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat PJOK merupakan konsekuensi. Nilai-nilai kebajikan. Untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu antara lain beriman, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan. Nah, bisa Bapak Ibu semua rekan guru bisa membaca di sini tentang pengertian apa-apa tentang kebutuhan dasar manusia. Sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu contoh langsung dari bertahan hidup, bahwa adalah kebutuhan psikologi untuk misalnya kesehatan, makan, dan minum. Contohnya apa? Kebutuhan dasarnya. Contoh kita, ya, menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, ada Pak? Kalau untuk manusia ada 3, ya. Sandar, pangan, papan. Oh, sandar, pangan, papan. Contoh lain, kebutuhan dari manusia untuk bertahan hidup. Ada lagi? Ya. Pertama harus diakui di dalam lingkungan. Jadi dengan diakui di dalam lingkungan bahwa untuk kita ada
Oke, bagus. Terima kasih Bu Agustina masukannya. Pak Pacarnya juga terima kasih. Ada yang lain untuk kebutuhan bertahan hidup? Contohnya bertahan hidup. Iya, yang biasa kita lakukan sehari-hari apa? Iya, betul Ibu Ayu juga. Maka terima kasih, keren semua. Jawaban-jawabannya sangat menarik. Kalau contoh dari kebebasan, kebutuhan dasar. Ya, Bu Armila, Pak, pendapatnya? Kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan untuk berpendapat. Oke, keren. Ibu Ayu bagaimana tentang kebebasan contohnya? Bebas memilih apa yang diinginkan. Oke, keren juga. Ada lagi yang lain? Kebebasan? Ada lagi? Oke. Tadi yang pertama kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan untuk menentukan sesuatu. Itu contoh dari kebebasan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Begitu juga rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Selanjutnya juga penguasaan dan kesenangan. Lanjut kita, ini lingkaran 4 kebutuhan. Kalau tadi 5, bisa juga kita buat seperti ini, diterima, senang, bebas, dan bisa berekspresi apa yang kita inginkan. Oke, kita ice breaking dulu. Berdiri semua Bapak Ibu. Kita ini sudah sudah setengah jam kita ya sama-sama berbagi diseminasi. Ada berpasang-pasangan sebagai Abi dan Abu berhadapan. Jadi memilih pasangan. Nah, ada yang berperan. Wah, kayaknya banyak pasangan ini ya. Siapa yang sebagai Abu di sebelah kiri saya? Sebelah kiri saya ini, sebelahnya itu sebagai Abi. Nah, jika saya meneriakkan Abi, berarti Abi menangkap Abu. Abu perannya menghindar dari tangkapan Abi. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya berkata Abu, maka Abi akan berusaha menghindar ya dari Abi. Ya. Yang sebelah kiri saya sebagai Abu, sebelah kanan saya sebagai Abi. Oke? Oke, sama-sama kita mulai selanjutnya. Jika saya berkata Abi, ada Abi kan? Oke, tidak apa-apa. Ibu Rina sama Pak Taufik berkolaborasi dengan baik. Jangan takutnya yang terlalu kuat ya. Oke, kita mulai. Ibu ini Abu, ini Abi. Ibu baru ya Abi, berarti nangkep aku. Oke, oke kita mulai. Sebelah kiri saya Abu, sebelah kanan Abi. Kita mulai. Abu. Ini perlu konsentrasi. Ada Abu, ada Abi. Iya, kalau memang Abu bertugas menangkap, Abi bertugas menghindar. Jadi pasangan itu bingung. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, konsentrasi. Abi. Nah, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Ada Dan Wilson dalam bukunya menyatakan bahwa ada 3 perilaku manusia. Yang pertama,
diketuai dari Dian Boston. Ya. Nah, untuk teori motivasi perilaku ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, kemudian ada dari diri kita sendiri yang dinamakan internal tadi. Nah, bagaimana menyikapinya untuk anak-anak kita supaya mereka melakukan sesuatu itu dengan baik? Apa yang harus kita temukan adalah motivasi internal, kesadaran pada diri. Kalau kita sudah bisa memunculkan motivasi internal ini, bahwa dia menghargai diri sendiri, kita tidak akan lagi repot-repot mengajar, memarahi mereka atau menghukum. Tapi dengan adanya misalnya disiplin positif tadi, sebenarnya kita sudah memunculkan motivasi internal. Mereka punya kesadaran untuk menuntut hidup mereka ke arah yang jauh lebih baik lagi. Ya, jadi ini target kita untuk kita di dalam kelas. Nah, motivasi perilaku manusia. Tujuan kita adalah menginginkan mereka menghargai diri sendiri. Bagaimana kata kita tadi mengupayakan mereka itu tidak perlu lagi terpengaruh pada hukuman ataupun hadiah. Jadi mereka misalnya membersihkan kelas, tidak perlu lagi kita marahi, tidak perlu lagi kita kasih ribut. Tetapi bagaimana sekarang itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, memunculkan motivasi internal mereka. Kita sebagai guru juga mempunyai 5 kontrol posisi. Ini mungkin yang dulu waktu masih kita kecil kita sering terima dari bapak ibu guru kita, dan mungkin juga terbawa sampai di saat kita ini. Sama-sama kita berharap dengan diseminasi budaya positif ini kita merubah cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara pola didik kita kepada anak-anak kita. Mau di mana posisi kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Ataukah sebagai teman dari siswa kita? Atau sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Jadi kalau kita bertindak sebagai manajer bagaimana? Nanti kita bisa lihat di sini. Ini kalau sebagai penghukum, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk dan memarahi siswa. Mau nggak kita berposisi sebagai guru penghukum? Kalau mau silahkan, tidak apa-apa, kita tunjuk-tunjuk mereka. Tetapi apa dampaknya bagi siswa? Mengulangi kesalahan mereka secara terus-menerus. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kalian. Seperti itu kalimat kita kalau ungkapkan mereka sebagai membuat rasa bersalah. Apa dampaknya kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru pembuat rasa bersalah? Anak itu jadi rendah diri. Mereka tidak punya kepercayaan diri. Mereka selalu minder, tidak mau membuka pada dunia luar. Nah, ini mulai bisa kita mainkan peran kita sebagai teman. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Jadi kata-kata itu mengungkapkan bahwa kita berusaha untuk menjadi temannya. Ayo yuk, saya pikir ibu bapak teman saya. Ternyata begitu. Ini mulai muncul dari siswa. Saya merasakan nyaman dekat bapak ibu. Saya mulai merindukan. Itu lebih keren lagi kalau muncul di dalam diri bapak ibu. Dan dampaknya apa? Murid tadi agak sedikit ketergantungan. Itu agak tergantung. Kenapa? Karena dia mempunyai teman seorang guru. Nah, bagaimana jadi kita? Kita harus selalu bisa menempatkan diri kita manajer. Bagaimana perannya? Dimulai dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Menurut kalian, kalian bisa tidak berubah? Mulai anaknya berpikir. Gurunya berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kalian yakini sebagai seorang siswa? Saya yakin seperti ini. Mulailah percakapan-percakapan yang membangun. Hasilnya apa? Anak akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri mereka. Jadi kalau mereka misalnya rambutnya panjang, menurutmu rambut panjang ini bagus atau tidak? Dijawabnya pasti jawabnya tidak. Nah, kalau tidak, bagaimana tindakan dari anak ibu? Oh, nanti saya akan memotong. Kapan mau memotong rambutnya? Nanti ibu besok. Oh, kalau besok nanti ibu lihat ya hasilnya.
Nah, itulah salah satu peran kita mulai belajar menjadi manajer. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti akan bisa memegang peranan sebagai manajer. Ini kita lihat lagi ada video tentang posisi kontrol seorang guru. Mau di mana kita? Ini dia, kita saksikan sama-sama. Salam dari Saya dulu sekalian yang Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Pada materi pertama di modul ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Diharapkan kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan murid. Aku pernah membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaksud. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh mengikuti sekolah. Aku mengikuti guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Apa nih reaksi ibu dan bapak mendengar cerita tentang mereka? Saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Sebenarnya kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas? Ibu dan bapak, sebelum kita masuk dalam 5 posisi kontrol, mari kita samakan dahulu persepsi tentang konsep disiplin. Selama ini, melekat sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Tetapi, apakah iya disiplin sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Dr. Medan Rizal membantu kita mengenali 4 fungsi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan kenyataannya. Nah, ini di industri guru dapat mengontrol. Kenyataannya mereka punya kebebasan sendiri. Kemudian ini semua rujukan bersifat positif. Kenyataannya rujukan adalah salah satu saja bentuk kontrolnya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Kenyataannya sebaliknya membuat mereka merasa lemah. Prosesi negatif terhadap diri mereka. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya anak-anak tidak mau dipaksa. Jadi mereka mempunyai kehendak yang menyebabkan mereka menjadi menyesuaikan. Dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa merubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Mari kita sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Diri kita lah yang bisa kita kontrol. Dengan menyadari bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dalam perilakunya, kita bisa selalu mempunyai model berpikir win-win solution.
Tidak perlu ada yang kalah dalam interaksi manusia. Ini juga lah yang perlu kita ingat saat kita berinteraksi dengan murid kita, terutama saat mereka berbuat pelanggaran disiplin. Kita tidak perlu mempunyai rasa ingin atas murid kita. Mari membimbing mereka untuk lebih memaknai perilakunya melalui 5 posisi kontrol. Oke, ini posisi kontrol manajer sebagai manajer. Jadi kita tinggal bagaimana memposisikan kita mau menjadi posisi kontrol guru yang mana. Dan ini adalah keyakinan kelas yang harus kita buat pada siswa bahwa bersifat abstrak sebuah keyakinan kelas, kemudian dia mempunyai kebajikan-kebajikan universal. Untuk apa ini? Untuk kita nanti sama-sama menyepakati konsekuensi yang kita buat. Keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat itu tidak negatif. Jangan berambut panjang, tetapi dibuat kalimat positifnya menjadi apa? Coba Bu Sumani bisa. Kalau jangan berambut panjang, kita ubah menjadi kalimat positifnya seperti apa? Rambut boleh seperti itu, bagus, keren. Bagaimana Pak Jafar? Kalau kalimat positifnya jangan berambut panjang, kamu jangan berambut panjang, kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Kalau sesuai dengan keyakinan kita sudah sepakat bahwa siswa yang ada di mata pelajaran Bapak itu harus berpenampilan rapi dan bersih. Maka dari itu sebaiknya silakan dilakukan. Keren ya. Jadi kalimat-kalimat yang tadi bersifat negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Bapak menginginkan rambut yang rapi, Ibu menginginkan rambut kalian itu sudah teratur, enak dipandang. Nah, kemudian keyakinan kelas ini bisa kita ubah seiring dengan waktunya kita, ya. Jadi tidak mesti baku, jadi bisa kita ubah ininya. Nah, ini kita sama-sama buat kesepakatan kelas, ya. Keyakinan kelas kita. Kemudian ada terakhir segitiga restitusi. Nah, inilah salah satu untuk upaya kita mengupayakan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak, menstabilkan identitas. Itu yang pertama sekali. Kalimat yang tidak kita lakukan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita buat dulu anak itu merasa nyaman. Jadi dia tidak takut kayak itu. Jadi dia tidak takut pada kondisi itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi tindakan pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, membuat mereka mau sharing sama kita. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia agak bernapas lega. Biasanya kita kan langsung misalnya mau marah-marah atau apa. Kemudian validasi tindakan yang salah.
Jadi kalimat yang bisa kita lakukan adalah untuk mengingatkan anak, kamu tentu punya alasan. Jadi kita sudah pernah melakukan hal yang salah, ibu yakin semua manusia pernah salah. Nah, tapi kamu tentu punya alasan yang salah mengapa itu dilakukan. Nah, ini kita lakukan namanya validasi tindakan yang salah. Setelah dia mengatakan, iya Bu, saya melakukan ini karena saya lupa atau bangunnya kesiangan. Apa yang harus selanjutnya kita lakukan? Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi dari yang kita buat tadi, yang ini tadi, kita buat keyakinan. Kemudian jika dia melakukan kesalahan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, inilah salah satu trik kita untuk menyelesaikan jika anak mempunyai masalah. Nih, seperti yang kata saya tadi, menstabilkan identitas, mereka dibuat merasa nyaman. Jadi tidak serta-merta mereka langsung harus takut seperti itu, ya. Kemudian memvalidasi tindakannya tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari sini. Loh, kenapa kita tanyakan itu? Biar anak tadi merasa, oh iya, saya pernah salah. Tapi saya tidak langsung dijudge untuk membuat hal itu buruk bagi saya. Ada yang lebih buruk lagi. Nah, tapi selanjutnya tindakannya apa? Menanyakan keyakinan. Tindakannya tadi apakah sudah sama dengan keyakinan kelas? Nanti anaknya menjawab, oh iya, tidak. Nah, bagaimana kamu mencari solusinya? Nah, disitulah kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak kita. Ini bisa kita tonton sama-sama untuk kita lebih mengokohkan tentang penerapan segitiga restitusi ini. Silakan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang akan dibina sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi merupakan langkah pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol organization. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang diberikan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama ya, Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pembina Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. oh begitu, dia pasti punya kesal. Maka juga karena Nah, ini ada saat menstabilkan identitas. Jadi anaknya tidak apa-apa kita buat dia nama Ya saya langsung ini, validasi tindakan yang salah apa yang dilakukannya. oh begitu, pasti kamu melakukan. Nih, menanyakan alasan kenapa dia melakukan Iya tindakan. Pak, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih kasar lagi, hanya mempertahankan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja.
3 restitusi. Bagaimana proses dari restitusi 3 restitusi. Sekarang saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan di ini. Tapi ada saya minta 1 atau 2 orang yang menyampaikan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan selama lebih dari kurang 1 jam ini. Diseminasinya tentang budaya positif. Siapa yang ingin merefleksi diri tentang apa yang kita lakukan tadi? Ya, silakan Ibu Ayu. Yang pertama, hal baru apa yang berubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin sebelumnya saya masih memposisikan diri saya sebagai penghukum, bahkan membuat rasa bersalah. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya ingin merubah diri saya menjadi posisi manajer, seperti itu ya Bu. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaannya sangat senang karena memperoleh hal-hal yang baru yang sebelumnya mungkin kami masih minim akan pengetahuan tentang disiplin positif. Setelah mengikuti diseminasi ini, kami lebih paham dan mungkin akan nanti diterapkan di pembelajaran pada saat di sekolah di kelas. Selanjutnya, peran aku seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul selama ini. Jadi yang saya lakukan mungkin sebelumnya tadi seperti yang tadi disebutkan bahwa saya masih menjadi guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, bahkan sebagai pemantau. Tapi selanjutnya saya akan memposisikan diri saya sebagai posisi manajer. Saya sangat senang sekali, begitupun dengan teman-teman yang ada di sini, bisa mengikuti diseminasi yang telah Ibu Romala Dewi laksanakan. Banyak hal positif yang telah kami dapatkan hari ini. Semoga kami semua yang ada di ruangan ini bisa mengimplementasikan semua yang ada sudah disampaikan oleh Ibu Romala ke kegiatan di kelas. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu, keren sekali refleksi dari Bu Ayu tadi. Ada lagi yang ingin merefleksikan? 1 orang lagi merefleksinya? Silakan, Ibu Tia. Tadi keren sekali refleksi dari Bu Ayu dan semoga diseminasi budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah dan kita menyadari posisi kita selama ini. Silakan, Bu Tia, boleh? Kalau ini mau merefleksi dirinya, boleh silakan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Iya. Yang saya dapatkan ya sama halnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Pada dasarnya saya adalah guru yang berada di kontrol teman dan saya akan melakukan sebagai manajer. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yang saya sangat senang karena banyak hal baru, banyak hal yang saya dapatkan supaya menjadikan saya agar lebih fokus lagi ke siswa. Yang nomor 3, peran kamu seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Oke, tadi bagus dari Bu Tia. Tepuk tangan sama-sama untuk refleksinya. Ada lagi secara global untuk refleksi kita hari ini, kegiatan hari ini. Ya, tidak mesti terpaku pada pertanyaan itu, tapi secara globalnya, Ibu Agustina sepertinya ya refleksinya bagaimana? Secara global untuk kegiatan kita hari ini, apa sih yang Ibu Agustina rasakan? Kemudian apa manfaatnya yang diperoleh seperti itu? Baik, terima kasih. Yang saya rasakan benar kata guru tadi yang sudah merefleksikannya bahwa selama ini saya pribadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah juga sebagai guru. Namun setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasakan satu perbedaan di mana menjadi seorang guru itu tuh kita harus menjadi manajer yang baik. Di mana hukuman itu tidak harus dari segi fisik, tapi bisa dari segi hal yang lebih positif lagi.
lagi. Dan kemungkinan untuk setelah ini, kemungkinan saya akan menerapkan juga, mencoba menerapkan di sekolah supaya lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Agustina. Tepuk tangan juga buat refleksinya. Jadi semoga kita sama-sama mendapatkan efek positif dari diseminasi yang saya buat tadi untuk kita merefleksi diri kita, di mana posisi kita, budaya disiplin positif mana yang sudah kita lakukan. Dan bagi teman-teman yang belum mengungkapkan refleksinya, boleh nanti kirim di link ini, ya. Dan saya rasa cukup sampai di sini diskriminasi budaya positif saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri diskriminasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia. Tepuk tangan. Baiklah, terima kasih semuanya menyempatkan hadir di ruangan ini walaupun waktu sudah menunjukkan siang hari. Terima kasih kepada Ibu Romala Dewi atas kesempatannya menjadi narasumber bagi guru-guru kami di SMA Negeri 1 Blida Darat. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Romala Dewi bisa kita terapkan di sekolah kita. Baiklah, kita akhiri